Selamat siang Mas. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya di sini sebagai konselor Anda untuk mendengarkan cerita keluh kesah Anda. Boleh diperkenalkan nama Anda siapa? Nama saya Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz sekarang beranjak umur berapa? Sekarang usia saya 22 tahun. 22 tahun. Iya. Kesibukan hari ini apa? Kalau hari ini sih lagi kosong sih ya. Cuma biasanya untuk hari-hari biasanya tuh kuliah. Kuliah. Oh, sekarang Mas kuliah. Iya. Iya. Ada sampingan kerja? Enggak sih. Paling Enggak. cuma bikin-bikin konten aja iseng. Konten kreator. Betul. Seperti yang baru ini TikTok gitu ya. Iya, gitu. di TikTok, YouTube dan Instagram. Kalau boleh tahu keluh kesah Anda, boleh diceritakan sekarang. Oh, kalau untuk keluh kesah sih saya sekarang lagi keberatan kendala di keuangan sih ya. Karena kan Keuangan? iya di semester 7 ini kan dianjurkan untuk menyusun skripsi ya. Nah, sedangkan saya di konten-konten saya banyak yang diblokir oleh media sosial tersebut. Nah, jadi kebetulan keuangan saya sekarang sedang terhambat. Jadi saya terkendala untuk pembayaran ke Kuliah. perkuliahan saya. Perkuliahan. Kalau udah tahu orang tua kerja apa tuh? Kalau sekarang sih lagi pada sakit sih ya, jadi nggak bisa backup untuk perkuliahan. Oh, jadi Mas di tulang punggung keluarga. Iya, kebetulan sekarang lagi semi tulang punggung karena ada adik saya juga untuk backup juga. Oh, ada juga kerja. Iya, adik saya kerja. Biasanya Mas dapat penghasilan dari mana aja? Dan Selain konten kreator, jadi konten kreator. selain itu juga saya juga ada jualan sih, dikit bisnis kecil lah. Oh, bisnis kecil. Iya. Terus selain itu? Enggak sih, dari itu aja Bang. Kalau dari bisnis itu penghasilannya berapa tuh Mas kalau udah tahu? Tetap kalau cuma ngambil bisnis aja kurang sih Mas. Kurang. Iya. Kurang cukup ya. Iya. Sedangkan dari konten kreator blokir terus Iya. konten-kontennya. Saran saya sih, Mas boleh dikembangin lagi sebagai konten kreator. Mungkin Mas konten-konten Mas diblokir itu mungkin Mas ada kesalahan. Mungkin Mas boleh dikembangin lagi dari segi videonya, pengambilan gambar, supaya lebih menarik. Jadi semakin banyak orang-orang yang mencakup video Mas itu. Dan yang lihat tuh semakin banyak tuh yang lihat tuh, baik yang live gitu kan. Iya. Terima kasih orang baik gitu kan. Bagus kan? Ya bener nggak? Bener-bener. Dan pesannya banyak kan? Bener. Nah itu mungkin Mas boleh coba tuh. Mungkin Mas bisa dapat duit yang banyak, penghasilan yang banyak kan. Nanti Mas bisa bisa apa ya? Mandi lumpur. Ya bisa tuh mandi lumpur. Good choice. Mandi Iya. lumpur bisa. Kalau Mas mau ngelakuin bisa. Iya. Itu bisa kok. Atau bisa juga, saya sebenarnya udah mulai agak tertarik nih untuk melakukan Apa? mandi lava. Mandi lava. Iya, itu sepertinya akan Siksa neraka, itu neraka. bisa. Itu sebagai apa namanya? Iya, boleh. Iya. Semakin kesiksa, semakin banyak. Betul. Saya setuju Betul sekali, betul. Betul nggak? Betul. Itu dia. Itu boleh tuh Mas. Itu boleh jadi masukan Mas ini. Iya. Boleh jadi masukan dia dapat gift dari ya penonton itu. Iya, betul. Itu boleh tuh Mas kalau Mas mau melakukan. Dan untuk meringankan yang tadi Mas bilang tuh, apa kehambatan keuangan itu bisa meringankan. Tapi saya punya kendala atas hal tersebut karena kebetulan kulit saya ini belum terlalu kuat Mas. Jadi sekarang saya sedang mengupayakan gimana pun caranya supaya kulit saya ini kuat di Dengan atas apa? 400 derajat. Iya. Sedangkan saya baru kuat 150 derajat Mas. Kira-kira bagaimana ya caranya supaya kulit saya ini mampu bertahan di 400 derajat? Kalau Mas tidak kuat, Mas boleh mencari bidang yang lain. Jangan lava juga. Baik. Bisa kayak rebusan. Oh, Air berarti rebusan. mandi di air rebusan. Nah, Betul. pakai kompor. Apa nggak Ide pakai yang bagus, kompor? ide yang bagus. Itu bisa. Yang penting Mas bisa dapetin. Terlihat tersiksa lah ya. Iya, yang penting tuh penonton senang. Penonton senang, pasti dia akan menggift Mas dan mendapatkan duit yang banyak. Itu mungkin masukan saya. Jadi ada cerita lagi yang perlu diceritakan saya. Paling ya orang tua saya kebetulan lagi sakit, butuh biaya banyak. Jadi ketika saya juga kadang suka dilema nih, apa mau mentingin kuliah dulu apa orang tua dulu. Tapi kan kalau misalkan saya mentingin kuliah dulu, jangan nanti orang tua saya bisa meninggal, bahaya. Kalau saya kehilangan orang tua, saya kehilangan segalanya Mas yang ada ya kan. Tapi kalau saya mentingin orang tua, kuliah saya bisa terhenti. Saya udah semester 7 ya kan, udah masuk ke skripsi. Benar sih. Itu emang pilihan yang rumit ya. Menurut saya pilihan rumit antara kuliah dan orang tua. Kalau saran saya sih, Masnya boleh lanjutin dulu aja kuliah. Kan masih ada adik tuh di rumah Iya. untuk menjaga orang tua.
Ada juga kerja kan? Iya kebetulan ada juga kerja. Membantu biaya rumah kan juga? Iya membantu, cuma untuk biaya apa namanya rumah sakit itu kadang suka terkendala juga sih, kurang. Ya kalau bisa mas rajin-rajin kerja ya, tadi mas tadi bilang kayak nge-live jadi konten kreator, terus ya bisnis kecil mas itu bisa juga tuh, bisa membantu tuh mas kembangin lagi. Kayak bisnis apa misalnya mas nih, bisnis kopi-kopi gitu, nah itu kopi di apa mas jalan deh kemana, muter-muter cari kopi keliling. Intinya mah lebih semangat lah ya mas ya. Nah lebih semangat lagi, jangan males-males, soalnya udah besar 7 sekarang kan, Iya. udah mau bikin skripsi, nyusun skripsi, judul, Iya. biaya banyak kan, itu dia mas harus semangat. Oke, oke. Oke, Baik mas, udah nggak bisa lagi. saya rasa cukup sih mas. Ya, kita tutup sih ya Oke. wawancaranya ya. Terima kasih ya mas. Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Di sini saya sebagai konselor yang akan mendengarkan keluhan Anda. Kalau boleh tahu siapa nama Anda, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Umurnya berapa sekarang? Umur saya sekarang 20 tahun. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa ya, Mas? Kesibukan saya sekarang ini sih, saya sedang kuliah di semester 6 dan saya membantu orang tua saya lah Pak. Kalau boleh tahu apa tuh yang ingin diceritakan? Masalah apa? Saya ingin cerita, saya punya masalah mas. Iya. Masalah saya sendiri nih, saya tuh orangnya suka sekali menonton video porno. Setiap saya melakukan aktivitas yang pasti saya selalu nonton video porno, entah dari bangun tidur, mau tidur, itu pasti masih langsung nonton porno, video porno. Saya terlalu edik mas, candu itu mas. Kira-kira waktunya kapan aja tuh yang bikin Mas nonton video porno? Kalau waktu sih nggak nentu ya mas, tapi lebih sering tuh kalau mau tidur itu saya pasti nonton video porno. Nggak tahu saya juga kenapa tuh. Itu mungkin karena Masnya kurang aktivitas, Mas. Kalau menurut saya kan, kalau mau tidur itu kan udah bosan kan, jenuh mau ngapain. Itu dia. Nah, sebaiknya kalau menurut saya nih ya, Ya. Mas alihkan dengan cara berolahraga atau ngobrol dulu sama teman sampai ngantuk nih, udah ngantuk baru pulang nongkrong kan, pulang langsung tidur, nggak usah buka HP gitu. Itu sih mas, itu justru masalah saya mas. Saya susah banget ngendaliin itu. Kenapa tuh? Ya kayak abis pulang main lah dari luar, dari manapun, selalu saya pasti kalau pulang tuh saya merasa jenuh, bosan, dan emang karena jadi kejadian mas, jadi saya ingin nonton terus gitu, Kalau nggak belum- bisa berhenti. Ya berarti kalau belum ngantuk jangan pulang, Mas. Pulang saran saya. Terus ngapain mas kalau gitu? Kalau belum ngantuk jangan pulang, masih nongkrong aja, main aja di luar terus, nggak usah pulang-pulang. Pasti kan ada masanya Mas ngantuk. Walaupun tempat saya udah pulang, saya tetap nongkrong. Cari tongkrongan lain. Iya. Gojek sih biasanya yang ada, kalau 24 jam. Iya. Terus kalau selain itu apa lagi mas? Bisa juga Mas mengalihkan ke olahraga ya, Mas. Ke olahraga itu kayak misalkan punya alat olahraga nggak di rumah? Alat olahraga sih pakai barbel. Oh iya, bisa pakai barbel Mas, angkat-angkat barbel. Nah itu mas, saya kalau megang barbel kan mirip ya. Itu apa ya? Jadi pengen ya? Itu dia mas, itu tuh saya megang barbel tuh selalu kayak akhirnya saya nggak mau tuh kalau megang barbel, mendingan saya kayak saya mendingan lari gitu, tapi saya juga malas. Boleh tuh lari. Jadi ketika udah mulai waktunya jenuh nih, lari aja keliling. Iya, komplek. bisa saya kalau lari nih, saya lari tuh saya kecapean langsung tidur biasain tuh kalau saya lari. Tapi kan saya juga sekarang lagi kesibukan saya kan kuliah, Iya. apalagi saya semester 6 nih, lagi sibuk-sibuknya itu dia tuh, makanya saya lebih sibuk. Saya tuh kalau stres selalu dicurahkan ke nonton video porno. Kalau saya lagi stres, kalau lagi saya apa ya, kesibukan kosong gitu, saya nggak punya aktivitas nih, kosong nih, saya langsung video porno tuh selalu gitu. Ya, sebaiknya itu dialihkan aja Mas ke olahraga atau ngobrol sama teman gitu, nongkrong-nongkrong yang positif lah. Yang penting jangan nongkrong bahas bokep lagi Mas gitu. Jangan bahas bokep, Video porno. jangan bahas porno, jangan bahas yang menggairahkan seksual gitu. Loh mas, kok saya suka kok. Tapi kan itu bahaya Mas untuk diri Mas sendiri dan lingkungan sekitar Mas. Itu bisa mengakibatkan adiksi yang lumayan berat gitu loh untuk kedepannya, dan Mas juga bisa
melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Iya juga sih. Saya juga kadang kalau melakukan itu saya langsung merasa capean. Saya kadang jadi fisik saya jadi lemah, jadi kurang bergairah hidup. Nah itu mas, itu kan salah satu dampak negatifnya ya mas ya. Iya. Dan masih banyak lagi dampak negatif dari kecanduan porno mas. Udah sih mas, kan itu aja Oh iya udah, yang Mas. saya ingin ceritakan. Terima kasih ya mas ya. Oh iya sama-sama mas.